Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nanti firman Allah menjadi renungan kita bersama di hari ini sambil dari Galatia pasal 5 pada ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita mengalami kemerdekaan Kristen. Berapa hari ke depan ataupun besok kita secara bangsa dan negara Republik Indonesia akan memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun. Itulah kemerdekaan bangsa kita. Tetapi yang lebih penting lagi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya adalah bagaimana kita juga menghadapi kemerdekaan secara Kristen. Kemerdekaan Kristen beda dengan kemerdekaan secara politik. Kemerdekaan Kristen artinya bahwa kita yang tadinya dibelenggu oleh dosa, kita dirantai oleh dosa, kita diborgol oleh dosa. Oleh Yesus Kristus kita dibebaskan dari borgol dosa, dari kuasa dosa. Itu yang namanya kemerdekaan Kristen. Jadi kita sebagai umat ini hal yang sangat penting mengalami kemerdekaan Kristen itu. Karena kalau kita belum mengalami kemerdekaan Kristen, maka kita masih diborgol oleh dosa, oleh kuasa dosa. Selagi kita masih diborgol oleh dosa, tidak mungkin kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, itu tidak akan mungkin. Karena kita masih diborgol oleh dosa, artinya dosa menjadi majikan kita, Tuhan kita yang tidak kita akan terus berbuat dosa. Karena apa? Kita masih diborgol oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Makanya dalam ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristuslah yang menjadi pahlawan kita, yang memerdekakan kita dari kuasa dosa. Tetapi itu ada syarat. Ada syarat yang dituntut dari kita, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan Kristen itu. Syaratnya adalah kita harus menyadari akan keberdosaan kita, kita sadar akan dosa kita bertobat dari dosa kita, dan kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus yang memerdekakan kita. Kan Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa, ibaratnya Kristus sudah memegang kunci borgol itu. Karena dia sudah mengalahkan kuasa dosa dengan kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Sekarang dia sudah memegang borgol, kunci borgol. Nah, kita yang terborgol oleh kuasa dosa, oleh belenggu dosa, ya kita datang kepada Kristus, mengambil kunci itu. Dengan cara apa? Ya kita menyadari keberdosaan kita, kita beriman sungguh kepada Kristus, dan akhirnya Kristus membuka borgol dosa kita. Dan itulah yang namanya kemerdekaan Kristen. Jadi sangat penting karena selagi kita tidak mengalami kemerdekaan Kristen, maka kita akan terus jatuh bangun dalam dosa. Dosa akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus kita akan buat. Tapi kalau kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka kita sudah punya kemampuan untuk mengalahkan, melawan dosa dengan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi, mari kita mengalami kemerdekaan Kristen dengan cara kita beriman kepada Kristus. Setelah kita mengalami kemerdekaan Kristen, terus yang dituntut dari kita adalah, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan ada lagi yang memperhambakan kita. Apakah itu kebiasaan-kebiasaan buruk kita, termasuk merokok, itu kita diperhamba lagi oleh rokok. Mabuk, kita diperhamba lagi oleh yang namanya alkohol. Hal-hal itu tidak boleh lagi memperhamba kita. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus.
Jadi mari kita menginventarisir dalam diri kita, mendiagnosa diri kita. Adakah hal-hal tertentu yang masih memperhamba kita, yang memperbudak kita, yang membuat kita tunduk terus kepada hal-hal itu? Harusnya kita lepaskan diri dari hal-hal itu, karena Kristus sudah memerdekakan kita dengan kematiannya di Bukit Golgota, sehingga kita mengalami kemerdekaan dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kita berdoa, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, mengajar kami mengalami kemerdekaan Kristen. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengalami kemerdekaan Kristen dengan cara kami sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang kami buktikan melalui pertobatan kami. Dan tolonglah kami supaya kami tidak lagi diperhamba oleh apapun. Berkat Tuhan atas umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya.